Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Dwinanda dari kelas PJKR 4P NPM 1810 6310 70 226 akan mempresentasikan soal evaluasi dari bab 2. Yang pertama itu soalnya apa yang dimaksud dengan titik berat letak berat pada perubahan posisi badan. Jawabannya yaitu titik berat adalah titik di mana gaya, berat, benda, atau anggota tubuh itu bekerja, atau sering juga disebut sebagai titik kesetimbangan. Letak titik berat adalah posisi di mana titik berat pada suatu objek itu benda. Jika sebuah objek posisinya berubah, maka letak titik berat pada objek tersebut juga akan berubah. Yang kedua itu jelaskan pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kemampuan mempertahankan kestabilan posisi tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama itu ada stabil, labil, independen, atau netral. Yang stabil yaitu suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil apabila benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar kesetimbangannya, tidak berubah atau dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua itu labil. Labil suatu benda atau seorang itu dalam kesetimbangan labil apabila benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar kesetimbangannya, maka hilang atau jatuh. Yang ketiga itu independen atau natural. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan independen atau natural apabila benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar kesetimbangannya, berubah, tidak hilang, atau dalam kesetimbangan baru. Lanjut, yang keempat itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang berpengaruh itu ada 3. Yang pertama letak titik berat benda terhadap porosnya. Yang kedua letak bidang tumpuannya atau alasnya. Yang ketiga itu letak titik berat pada terhadap bidang tumpuannya. Yang pertama itu letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat berada di atas poros geraknya, maka benda tersebut dalam keadaan labil. Yang kedua itu luas bidang tumpuannya atau alasnya. Bila bidang tumpuannya cukup luas, benda tersebut dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, maka benda dalam keadaan labil. Yang ketiga itu letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung sehingga benda itu bergeser atau bergerak, berat badannya naik, benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung, benda ada dalam keadaan labil. Yang kelima itu sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Bunyi hukum-hukum kesetimbangan yaitu dibagi menjadi 5. Hukum kesetimbangan 1, benda selalu dalam keadaan keseimbangan selama proyeksi titik berat tersebut jauh dalam bidang tumpuannya. Hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuannya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Yang selanjutnya itu hukum kesetimbangan 3, stabilitas berbanding lurus dengan benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, makin kecil stabilitasnya. Yang keempat itu hukum kesetimbangan 4, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil stabilitasnya. Yang hukum kesetimbangan 5 yaitu
Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang tumpuannya. Artinya makin besar jarak vertikal, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya. Yang keenam itu jelaskan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga yaitu seorang dapat mengetahui bagaimana cara menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak sehingga mampu melakukan aktivitas olahraga dengan melakukan gerakan secara efisien dan efektif serta terkoordinasi dengan baik sehingga mengurangi risiko cedera. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.